Kita udah kedatangan 3 orang yang lucu-lucu ya. Gimana nih kabarnya hari ini Akang-akang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah. Ikutan komunitas dari 2021. 2020 vakum COVID. Kalau COVID nggak vakum di penjara masih. Saya gabung di komunitas 2014. Oh, veteran bos, veteran. Kalau dari komunitas ini tujuannya apa sih gitu? Jadi artis. Oh siap. Kalau misalnya dari programnya sendiri nih dari komunitas ini, itu udah apa aja sih yang udah berjalan sampai saat ini? Pertama stand up night itu kayak show besarnya, mengundang artis lah ya, komika nasional ke sini. Kita mengundang Ridwan Ridwan Kamil. Siapa? Ridwan? Ridwan Kamil. Oh, aku dengarnya Ridwan Kamil. Bukan. Komunitas ini tuh tersedia dan terbuka lebar untuk para introvert. Ibu-ibu gitu ada. Kita kayaknya udah muak ya. Tapi muak juga sama ibu. Enggak. Respect. Saya suka nonton Biro Satu. Kerjaan kan ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Gimana nih kabarnya hari ini? Mungkin hari ini kan cuaca cerah-cerah gini ya. Nah Baraya, hari ini ketemu lagi bareng aku Ladiva di podcast Ruang Tamu. Kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini Ruang Tamu. Di podcast kali ini kita udah kedatangan 3 orang yang lucu-lucu ya. Dan udah lucu banget karena udah pakai baju couple biru-biru nih. Tak beberapa lama kita sambut teman-teman dari komunitas stand up comedy Sukabumi. Halo Akang-akang. Gimana nih kabarnya hari ini Akang-akang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah. Merdeka. Karena mau 17 Agustus harus merdeka ya. Belum merdeka. Nah, hari ini Baraya kita bakal bahas lebih lanjut, lebih tuntas juga soal komunitas stand up comedy di kota Sukabumi. Tapi sebelum itu nih Akang-akang, aku tuh tahu banget ya kalau misalnya percakapan yang seru itu bakal dimulai dari perkenalan dulu nih. Jadi biar Baraya di rumah juga tahu Akang ini siapa, yang biru-biru ini siapa. Boleh dong kenalan diri dulu. Namanya siapa dan juga sudah join komunitas ini dari kapan? Dari yang mobil dulu. Sebelah kanan dulu boleh? Boleh. Oke. Kenalin teman-teman, nama saya Robin. Biasa dipanggil Robin. Ikutan komunitas dari 2021 kalau nggak salah ya. Seingat saya. Wah, lama banget. Lama, tapi vakumnya juga lumayan. Kok bisa tuh vakum Kang kalau boleh tahu? Terlalu banyak mengurusi duniawi. Oh gitu. Astagfirullah dong, duniawi. Enggak, kamu syukur kamu bertobat. Iya sih. Kembali ke jalan stand up lagi gitu ya. Ya. Boleh Akhirnya. ini Akang sebelahnya? Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Alam. Saya gabung di stand up comedy itu dari tahun 2018. 2018. Ya. 2018, 2019, 2020 vakum karena COVID. Kenapa? COVID. Covid. Mulai lagi tahun 2022. 2022. Kalau COVID nggak vakum di penjara masih. Itu nggak di isolasi gitu ya? Ya, alhamdulillah enggak. Gitu ya? Iya. Berwibawa dikit kan jadi? Oh ya. Ini saya boleh lengkap ya? Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Alwin. Saya Ketua Stand Up Indo Sukabumi. Asik. Coba tepuk tangan dulu dong. Saya gabung di komunitas 2014. Oh veteran bos, veteran. Vakum 2015. Nah, saya 2014 sempat vakum sama di zaman 2018 kalau nggak salah, menuju COVID. Berarti saya masuk ya? Ya, dia masuk, kebetulan karena Kang Wahyu masuk, saya keluar. Tiba-tiba 2024 balik, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua. Ya, memang seperti itulah ya. Komedi itu aneh ya. Iya, Ya, betul. memang. Masuk ya nggak tahu ya. Bukan gara-gara emang sempat vakum aja dulu karena emang lagi ada kerjaan lain. Oke. Berarti kalau misalnya komunitas ini sendiri
komunitas stand up-nya gitu ya. Adanya tahun berapa tuh? Itu pertama kali itu tahun 2000 stand up itu 11 ya? Berarti 2012. 2012. Jadi awalnya tuh 2012 ada salah satu senior kita namanya Kang Gispi waktu itu. Dia sempat stand up di salah satu acara provider. Terus banyak yang suka pada saat itu, akhirnya join coba ngehubungi ke stand up Indo Pusat. Pengen bikin nih. Iya. Bikinlah dari situ dari 2012 itu Di Kota di Sukabumi. Kota Sukabumi. Itu tuh waktu pas pertama langsung banyak kah yang join atau gimana nih perjalanannya? Wah, sedih ya kalau diceritain mah. Foto musik sedih. Musik sedih dong. Play, ambil. kita bahkan pertama kata yang alhamdulillah sih tidak merasakan itu ya. Jadi memang katanya kita open mic yang memang karena awalnya stand up itu baru, jadi memang cukup sulit diterima. Tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah mulai naik waktu itu ketika zamannya ada kompetisi Suci 3 Kemal Palevi waktu itu. Bahkan bintang tamu yang pertama kita undang tuh Kemal Palevi. Ke Sukabumi itu Kemal Palevi waktu itu ya. Tahun 2000 berapa ya? 13 14 saya lupa lah waktu itu Kemal Palevi. Muncul lagi stand up naik waktu Suci 4 zaman Dodit ya enggak salah. Dodit waktu itu. Mulai lagi naik stand up komedi. Datengin lagi kita, wah nah ini udah mulai rame nih. Kita ngedatengin Anyun Cadel pernah, Bintang BT pernah, Arapah Rianti juga pernah. Berarti ramai banget ya artis-artis yang diangkat sini gitu. Waktu pas udah ngundang-undang artis tuh berarti membludak kah masanya yang datang ke komunitas? Membludak sekali. Biasanya di atas 100 ya. Ya. 100 nolnya ngegerolong gitu ya? Iya, enggak. Emang Jadi rata-rata ya ini mungkin entah apa yang terjadi tapi biasanya awal yang masuk stand up tuh orientasinya tuh mereka pasti pengen aku pengen belajar stand up, pengen masuk TV, pengen jadi artis. Ya karena kehidupan realita tidak sesuai keinginan ekspektasi sesuai, mulai ternyata susah, menembus industri hiburan ternyata susah, mulai berkurang satu persatu. Oke. Tumbang satu-satu. Ya kita juga adalah korban kegagalan. Tapi mampu balik lagi dong kan. Karena ternyata di stand up itu kalau saya pribadi lebih suka untuk bercerita saja. Oke. Gak tahu nih kalau Kang Robin dan Kang Wahyu? kalau saya basicnya emang cinta komedi ya. Cinta komedi. I love you comedy gitu ya. Seru banget. Jadi hampir setiap hari nulis materi stand up walaupun belum dicoba. Kita kan ada agenda rutin ya setiap malam minggu namanya open mic. Open mic itu latihan buat para komika untuk mengetes materi mentah gitu. Materi yang gak lucu supaya siap di panggung yang sebenarnya gitu. Berarti open mic itu tuh ceritanya tuh cerita soal apa nih biasanya? Oh, kalau tema tuh gimana komikanya teh? Gimana personal komikanya? Misalkan Bang Robin sebagai penjual thrifting bisa menceritakan tentang penjual thrifting. Misalkan Bang Ketua ini Hormat ketua. sebagai guru, Paling ketua. menceritakan tentang guru. Gitu. Jadi yang dekat ceritainnya apa ya, kayak kalau di belajar yang saya pelajari gitu soal stand up tuh, mau cari lucu nggak harus jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Ya betul. Pengalaman-pengalaman kita sendiri gitu. Bisa. Orang kalau udah mencintai stand up, Dalam banget bos. Jadi ternyata stand up comedy itu adalah sarana kita untuk bercerita. Ya kayak tadi Kang Robin, Wahyu ketika memang punya kesalahan. Saya pun awalnya sama ketika saya vakum karena memang pengen sibuk dulu, pengen kerja dulu lah ya. Tapi ternyata memang jadi guru sekarang susah ya. Murid-murid susah diatur. Daripada saya marah-marah ke anak-anak, saya melampiaskan di dunia stand up. Nah, berarti buat Baraya yang punya masalah juga langsung join aja gitu. Ya join ya. Silakan ceritakan masalahmu di sini. Karena nggak harus jadi komika sih kalau kita berstorytelling di depan orang tuh. Kita seperti kita cerita ngungkapin unek-unek kita, udah gitu aja. Itu bisa jadi juga gitu Iya. open mic-nya. Biasanya kan kalau stand up tuh basicnya berasal dari keresahan. Tragedi plus waktu sama dengan komedi biasanya. Oh gitu. Iya. Keluar rumus ya. Jadi plus waktu sama dengan Komedi. Misalkan saya jatuh tahun 2012, kita gak bisa mentertawakan di tahun itu, tapi kita bisa mentertawakan di tahun yang akan datang. Tapi ada juga gini tuh sih, balik lagi sama sense of humornya si komedinya, si komikanya ya. Ada juga orang yang kadang kejadiannya baru tadi,
selang beberapa jam kemudian udah bikin premis soal kejadian tadi gitu. Gue punya premis ini gitu. Pokoknya cerita tentang kita aja Iya. gitu kan Iya. ya. Nah kalau misalnya dari komunitas ini sendiri kan aku lihat ya banyak banget komunitas di Kota Sukabumi sebenarnya gitu. Kan pasti juga punya tujuannya gitu kan. Entah mungkin untuk supaya impactful atau apa. Nah kalau dari komunitas ini tujuannya apa sih gitu? Pengen bikin ketawa aja kah? Pengen bikin perut kram kah atau gimana? Jadi artis. Oh itu tujuan utamanya ya? Jadi artis. Tujuan utama kita jelas pertama itu adalah memang karena stand up comedy itu kan banyak latar sekali ya orang-orangnya. Iya. Tidak di satu sisi saja. Kadang ada yang saya guru, ada yang kerja nganggur. Iya. Nganggur. Saya freelance dong. Banyak keringat. Oh ya banyak punya. Banyak Terlalu berinya ya. kasar. Nilainya cuma banyak pria. Jadi memang tujuan utamanya adalah kita ngajak teman-teman buat cerita. Buat cerita aja. Karena memang intinya di komunitas kita itu kalau tadi lucu itu jadi lucu itu nomor 2 ya. Iya. Dan lucu itu muncul kemudian. Berarti kalau misalnya lucu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi Ada kalau bahkan podcast- anggota kita yang udah stand up lama masuk bareng saya. Stand up tidak pernah lucu-lucu. Akhirnya dia hanya datang untuk menonton dan cerita aja. Kadang Iya. dia cerita, kita yang buat lucu. Bagus tuh, bagus. Saya jadiin Biar materi. senang ya. Kita apresiasi doang. Iya, kadang setidaknya dia sekarang bisa jadi MC ya. Iya. Siapa sih itu? Tidak usah disebut. Oh, Siapa? kasihan dong. Yang mana ya? Nanti dia lagi kerja, anjir, disebut gitu. Oh, aku tahu. Atau nggak panas kupingnya gitu, digibahin gitu. Iya, kasihan. Ya tapi itu ada sampai akhirnya dia bisa PD-nya mulai muncul Iya. dan sebagainya. Tapi tetap gak lucu. Bahkan ada ya. Terus teh, terlalu jujur teh kamu teh. Jangan gitu teh, kasihan. Oh enggak, tapi yang paling baru kan. Bahkan ada anak yang difabel ya tadi sebutnya Enggak, disabilitas. Distabilisar. Susah. Nah, Itu Stabilizer. Itu elektronik ini. ya enggak, bahkan ada anggota kita yang disabilitas. Alhamdulillah dia akhirnya bisa berdamai dengan keadaannya. Dia jadi kayak kalau aku diledekin orang sekarang udah cuek aja, malah aku bikin materi biar lucu katanya. Iya. Ibadah juga lah kayak gitu. Biar bikin orang ketawa gitu Tuh, ya. karena banyak lah kalau kayak gitu. Kita dua. Yang pertama ada angkatan saya disabilitas ya kan. Satu lagi yang ini baru masuk dia juga sama. Disabilitas Bang, ya. aku mah gini, nggak apa-apa aja Join pede aja dulu. gitu ya. Gitu. Berarti kan ini komunitasnya udah jalan dari tahun 2012 gitu. Kalau udah bahkan 13 tahun gitu ya kalau anak mah udah SMP gitu ya teh. Ya benar nih. Nah kalau misalnya dari programnya sendiri nih dari komunitas ini, itu udah apa aja sih yang udah berjalan sampai saat ini? Yang pertama jelas rutinan kita itu ada pertama stand up night. Itu kayak show besarnya kita stand up Indo. Mengundang artis lah ya, komika nasional ke sini. Ini udah mau stand up night 3 ya? Iya. 3. Udah Ya, mau 3 kali udah. kan memang. Tiga. Itu yang pertama, yang kedua ada show-show kecil ya, kayak kemarin ada Jejaka Jenaka. Sebentar lagi juga nanti ada show lagi. Waduh, Ya. apaan tuh boleh dong di spill dulu ke Baraya? Ada 30 Agustus ada show ya, khusus buat bapak-bapak ini nama shownya Dijamin Jackpot. ada dijamin jackpot. Apa tuh pasti? Barat judul. Ya, benar. Ibu-ibu Ya. nggak bisa ibu-ibu. Bisa. Kan ibu juga ada yang terjerat. Kalau memang ada salah satu cerita member kita, anggota kita yang memang berkecimpung di dunia itu ya, di dunia jackpot, dia akan bercerita bagaimana penyesalannya dia hampir akhirnya dia bisa lepas dan menjadi Perjackpotan. pribadi yang baru ya gitu. Sama yang paling sering biasanya yang paling rutin itu pulang kampung. Itu di bulan Ramadan kita sama Ghost to School yang bentar lagi. Ghost to School-nya ke SMA ke SMA. SMP. Jadi buat sekolah-sekolah swasta atau negeri yang ada di Sukabumi boleh lah. Boleh. Iya. Mau menghubungi nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. 081235. Dan agenda kita juga ada yang namanya Pak Fajar. Papa Jar. Oh iya betul. Itu untuk Ramadan kah atau gimana? Before sebelum pulang kampung jadi ada Pak Fajar dulu. Oh, itu Pak Fajar terakhir kita ngundang Ridwan Remin. siapa Ridwan? Ridwan Remin. Oh, aku dengarnya Ridwan Kamil. Bukan, Mas. Bukan. Aku otaknya jadi kemana-mana loh kak. Kak jangan ngomong gitu dong. Ridwan Kamil. Bukan. Line up Ridwan Kamil gitu. Ya, lagi ngurusin teteh-teteh. Oke. Yang saya yes itu ya. Nah, berarti kalau misalnya kan tadi udah bahas juga kalau misalnya ini anggotanya banyak banget gitu kan ya kan? Yain aja please. Iya. Emang banyak di grup ada berapa? Banyak. 10 gitu. Ada 30 Ribu. juta. Oh ini. Di grup emang banyak. Ada sekitar 20-an, cuman yang
rutin itu 5. Tapi itu kan pasti dia cinta mati sama stand up itu. Nah, Bisa kalau- aja. Nah kalau syarat untuk masuk komunitasnya apa nih? Apakah harus lucu, imut gitu kan? Misal aku pengen join, apakah harus lucu? Kan aku imut. Yang pertama jelas KKB sih. Apa tuh? Karena kulit banget. Oke. Mental ya. Mental intinya berani dulu. Kadang ada intinya mau dulu aja sih kalau mau gabung. Ada anggota yang dari awalnya cuma pengen nonton dulu aja, nonton dulu. Lambat tahun mulai ngumpulin keberanian. Kan kadang orang tuh ada yang dia tuh punya unek-unek pengen diceritakan tapi aku teh malu. Suka ada. Jadi minimal kita dorong itu buat lambat laun minimal berani Ya. aja. Berani Komunitas aja. ini tuh tersedia dan terbuka lebar Terbuka untuk lebar. para introvert. Jadi silakan. Banyak sekali orang introvert yang bergabung. Ya. Silakan. Ibu-ibu gitu ada. Ini ibu. Sering loh. Senior kita banyak ya. Banyak ya ibu ya. Kemarin anak Shout out buat para senior pokoknya mah. Saya sampai setuju dia. Wibu ternyata suka bumi banyak ya. Kumpulnya di stand up Indo gitu. Enggak, maksudnya kita kayaknya udah muak ya. Ada Udah berapa terlalu orang? sering banyak. Berapa orang ya? Kang aku mah pengen cerita tentang Wibu boleh. boleh. Perasaan sering tiap angkatan pasti ada aja yang mau aku mau cerita tentang Wibu. Tapi untuk angkatan sekarang kayaknya belum. Ada siapa? Gaby. Siapa? Ada Gaby. Oh, Tapi muak juga sama ibu. Enggak. Respect. Enggak, saya dulu suka nonton Saya suka nonton Biro 1. Kartun anime ada kan mau siapa? ada. Enggak. Tapi bukan Jepang kan sih? Itu Indonesia banget ya. Oh, Tolong. juga nyambung. Memang itu ya efek vakum di stand up ya. Kadang nggak nyambung. Oh gitu, butuh kabel-kabel lagi gitu ya. Iya bisa. Dan tapi bang kita juga Wibu. Jujur banyak banget lah. Biasanya anak-anak muda yang baru masuk ya. Anak-anak sekolah pasti ceritanya tentang hal-hal yang dekat mereka termasuk itu. Yang pertama kalau rumusnya itu kalau mau cerita itu biasanya ada tiga masalah yang kita semua pasti punya. Pertama pekerjaan, kedua percintaan, Iya. ketiga namanya jadi deh pendidikan. Gitu. Pasti ada. Ya, semua pasti punya cerita tentang kerjaannya gimana, tentang cintanya gimana, Iya. tentang pendidikannya gimana. Pasti semua orang macam itu. Jadi baru dari sana, tapi kadang memang banyak orang yang langsung cerita tentang itu tadi masalah. Biasanya kita arahin nggak apa-apa kalau memang kamu mau cerita tentang tadi misalkan aku mah jadi wibu diledekin banyak orang misalkan. Apa itu juga kerjaan kan wibu itu. Hah? Apa Iya, itu? itu. Wibu Hobi. kerja- hobi. Oh iya bener hobi jadi pertama hobi, kedua pekerjaan, hobi, percintaan, pekerjaan. Itu tiga. Dari 3 hal itu yang paling seru untuk dibahas itu yang mana? Wibu. Saya enggak ya. Enggak. Respect sama Wibu. Respect. Kurang wibu, kurang nonton One Piece ayeuna. Orang lagi nonton Chibi Maruko-chan. Buat makan. Kamu tahu buat nggak? makan. Oh emang Doraemon juga berarti termasuk wibu? Iya. Iya kan? Berarti anak kurang wibu ya? Iya. Ibu dari lama. Bener lah. Dan juga lagi suka ini nonton yang di YouTube. Apa namanya? Itu bunga matahari bagus. Lupa ngeplay. Ke distract, sorry. Itu pokoknya. Balik lagi tergantung kita lebih problematiknya di mana sih. Kalau misalkan kayak saya pribadi kan seorang guru ya. Kenapa saya balik lagi karena emang saya pengen cerita aja nih dunia pendidikan emang lagi aneh nih murid-muridnya gitu. Iya. Jadi Kayaknya tergantung. Ada yang emang orang cerita tentang keluarganya. ada. Ada itu yang keluarganya. Kalau saya tipikal komik yang observasi gitu. Nah, itu. Gimana tuh kalau observasi? Biasanya observasional misalkan bahas pengemis, bahas pengamen. Ya lingkungan sekitar. Sosial gitu ya? Iya. Apa tuh yang dibahasnya? Sisi apa tuh? Nah ini dia. Ini Biasanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. enggak, kalau bahas pengamen tuh dari keresahan sebagai pribadi atau orang lain Nah, gitu. itu. Kita ngebahas Bisa. pengamen tuh dari segi keresahan pengamennya aja gitu. Ditanya langsung kah ke pengomennya? Enggak lah, enggak seintens itu. Oh, kamu gimana rasanya gitu? Kita observasinya pakai Baru Google tahu. gitu. Apa sih mau bikin materi stand up? gitu. Enggak dong, kompon. Atau ngobrol sama chat GPT gitu. Kamu sekarang jadi pengemis ya? Kita observasinya lewat media-media aja, kayak Google, YouTube. TikTok gitu Iya. ya, yang lagi viral. Kita cari keresahan
masyarakat tentang pengamen apa tuh kita ambil. Nah, Itu iya. sudut pandangnya. Jadi kalau misalkan kita mau observasional gitu, memang pertama saya saranin ya kalau buat kenapa saya bilang ke orang-orang baru, kamu kalau mau observasi, kalau memang jauh itu karena sensitif. Kayak misalkan Wahyu tadi bilang saya mau nyeritain pengamen nih. Kalau misalkan nggak paham terlalu dalam, takutnya kan jadi jatuhnya nah atau ngeledek. Itu yang kadang bikin buat orang kesinggung. Makanya komik observasional mah harus yang benar-benar pinter kayak Kang Wahyu. IQ-nya berapa yuk? Ya 150 ya. Saya juga lolos. Tinggi mas. Jadi kalau kita banyak banget kan yang sering ya kejadian komika-komika yang observasional, terus akhirnya tiba-tiba jadi blunder ya. Padahal gitu. Jadi memang saya saranin buat yang baru-baru itu, ketika memang mau berstand up dari yang dekat dulu. Nanti udah lambat laun baru observasional. Kalau mau observasional mah, wah butuh detail. Butuh detail dan enggak apa ya? Ya, Wahyu yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Kita harus tahu konsekuensinya sih. Misalnya kita bahas politik, hal apa yang bisa diambil dan hal apa yang nggak bisa diambil gitu. Harus tahu itu. Apalagi kan kalau politik tuh sensitif banget ya Teh ya. Apalagi bahas agama kan. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang gak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Ya. Berat. Kalau bahas Berapa kilo tuh? 5 kilo? Saya 97. Ini minum dulu. Boleh Kang. Gini ya. Nah aku tuh mau nanya juga nih kan, ini kelihatannya akang-akang bukan kelihatan lagi sih, udah seperti veteran gitu ya. Ini Jangan. Warkos. Maksudnya udah lama gitu kan di dunia stand up gitu. Pas open mic atau pas lagi manggung gitu, ada gak sih hal-hal atau pengalaman yang paling lucu atau paling mendebarkan? Bisa kayak pas gue lagi ketawa, gue lagi stand up, kayaknya ini lucu banget nih punchline-nya, tapi gak ada yang ketawa gitu. Oh sering. Jangan ditanya. Kayak gitu. Aduh. kalau itu makanan sehari-hari. Makanan tiap open mic. Protein apa karbohidrat gitu. Apa tuh boleh dong diceritain? Biasanya kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu Agak mengeluarkan luka lama gak apa-apa kali ya? biasanya kesalahan kita gak bisa nyalahin penonton. Satu itu. Dua, kita harus bisa beradaptasi dengan demografi penonton kita. Penontonnya dari umur berapa nih? Saya pernah sama Dikri teman saya stand up di Alaska Hotel kalau sekarang Alaska ya. Di catatannya briefingnya penontonnya dari umur 17 tahun ke atas sampai 30 lah. Pas saya ke sana ternyata lansia semua. Ini asli, nggak bohong. Saya udah bawa materi tentang bioskop. Karena saya tuh tipikal komika yang textbook. Jadi Sesuai teks saya bicara utarakan gitu. Kalau Dikri kan improve ya, bisa Soal improve. teks Dia man. basicnya MC kan. Kata saya di mana ya? Nah kan lansia Malu. gak nonton bioskop maksudnya. bisa jadi. Layar tancap dong. Wayang golek. Ya akhirnya ya nggak sesuai ekspektasi saya gitu, nggak pada ketawa gitu. Mungkin ada yang ketawa satu orang, itu juga teman saya Dikri ya. Mungkin kasihan aja gitu. Respect aja, respect. Mungkin itu pengalaman saya, tapi banyak sih kalau diceritain gitu. Banyak sih. Iya, Udah kelihatan kayak sih mukanya gitu-gitu. sedih banget soalnya. Pak Deddy. Kalau aku sih kayak pernah yang waktu job kedua kayaknya ya. Yang di mana Ya, tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Jangan setengah-setengah kan dikepo nih. Jadi yang waktu di pelabuhan yuk. Oh, itu yang politik ya? Ya betul. Jadi kita diundang oleh salah satu partai. Ya gitu. Jadi pada suatu hari. Jadi gini. Penontonnya emang sih bapak-bapak. Iya. Cuman materi yang saya sampaikan itu lebih ke apa ya? Ke yang umurnya di bawah gitu. Terus terlebih si partai itu kan terlalu agamis banget ya. Materi saya sangat agamis juga. Ceritanya yakin aja. Yakin. Deg-degan sih. Cuman alhamdulillah diterima. Cuman deg-degannya itu takut berujung somasi aja. Berarti di belakang layar nggak ada. Sensitif ya? Kalau Kang ketua ini Kang ketua. Alhamdulillah kalau saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Asik. Saya percaya sih. Bohong. Cerita bohong aja gitu. Nah, sering ya kalau nggak lucu mah ya, cuman
Kalau saya mau sedikit bercerita, ada bahkan teman kita itu yang pernah sampai dibentak ketika manggung. Dia bercanda, ya mungkin sebagian orang pasti pernah ya bercanda assalamualaikum ya Ariel kubur kan, pernah gitu mungkin sebagian orang gitu. Mungkin di kalangan anak muda tongkrong kan itu hal yang biasa. Tiba-tiba ada ibu-ibu nongkrong dan langsung protes. Di saat itu juga. Di saat itu juga, Mas ini bercandain ya. On the spot. Padahal kita semua ahli kubur ya. Iya kan, pasti Bener sih, kan. bener sih, bener. Gimana kalau misalnya di sana ada orang Kristen, Emang nggak Bukan ahli dikubur? kubur. ada yang dibakar? Oh ya nggak tahu kalau kayak gitu. Itu kan. Iya, maaf ya. Tapi yang jelas itu tadi kita harus bisa ngelihat penonton, demografi penontonnya gitu. Pernah juga ada yang dibentak ya. Apa tuh? Ada yang sempat mau dilempar kursi kalau tidak salah. Sumpah. Ada. Jadi karena Kursi plastik. kadang yang undang kita itu sebelum saya bang orang tadi hampir gini karena kadang si yang undang kita itu tadi kejadian kayak Wahyu. Penontonnya gimana kan kita pasti nanya. Rata-rata usia penontonnya berapa, dalam acara apa, Ya, untuk kegiatan apa, karena kita akan menyesuaikan materi. Kayak tadi tiba-tiba penonton lansia. Iya. Pernah bahkan kita diundang sama salah satu anggota dewan kalau Wow. dulu ya. Sekarang tahu Kalau Mas Joni dulu? tahu nggak lah ya. Waktu 2014, masih dewan sekarang. kayak nggak tahu lah lupa. Nggak spoiler ini. Enggak ada acara Agustusan di rumah saya katanya. Saya pikir acara Agustusan untuk ya anggota partai. Tiba-tiba acara Agustusan di kampung yang sebagian hadiah Agustusan Oh. anak SD itu. Kita kan bingung tuh pernah gitu. Sampai saya nggak kena, waktu Wanda nggak kena, Juana nggak kena. Cuman satu-satunya Kang Egi, dia hanya bicara, Jang, tong nagog, Udah. obe, dan semua tertawa. Hanya karena anak-anak. Itulah makanya pentingnya kita lihat Membaca situasi ya. membaca situasi. Waktu itu saya masih baru, kalau sekarang kayaknya saya bisa deh. Wih, oh, udah veteran bos. Itu waktu itu masih baru, jadi saya bingung disuruh tampil di anak-anak harus gimana. Terus kayaknya saya bisa deh. Sekarang kan jam terbangnya udah banyak juga gitu kan. Juga sih. Jam rengguni. Nah, berarti kan based on pengalaman tadi gitu kan. Berarti bikin materi itu ada batasannya gak sih kalau sekarang kan apalagi orang-orang tuh pasti social life banget gitu. Oh, kalau Jelas kalau menurut ada ya, kalau menurut saya pertama itu ada. Yang paling penting sih masalah batasan materi itu balik lagi ke selera humor penonton. Kita harus tahu ada penonton yang memang dia pengen komedi yang bebas segala hal dibicarakan, kamu terserah mau kayak gimana aja ada. Sampai detik ini masih ada, cuman biasanya satu show-nya tertutup. Kayak pasti offline. handphone nggak boleh, video. Oh, itu nggak ada boleh juga apa. kayak gitu? Ada. Karena Kalau stand up comedy gitu. Gitu. Biasanya. Nggak boleh Yang ngerekam, bener-bener nggak boleh ini ya? apa, Bener-bener gitu. private banget Ya. gitu. Makanya kalau ketika memang acaranya on air atau terbuka untuk umum, kita harus dibiasakan untuk cari batasan. Ya, Cari clean. batasan, Clean lah, materi bersih yang sih. clean, Yang yang nyenggol nggak mengandung sara, Betul. mengandung micin. Nah, kenapa saya pengen ke teman-teman bikin show itu? Karena saya yakin kalian ketika kalian bikin show sendiri, kalian bebas mau ngomong apa aja. Karena yang nonton pun rata-rata kita aja. Iya. Dan yang datang untuk nonton pasti udah tahu resikonya. Ya. Udah kenal, nggak boleh ada apa. Jadi kamu bebas. Karena kalau kita kayak yang terbuka, itu kita tetap harus jaga batasan. Harus berhati-hati. Kalau mau nonton orang sih di zaman sekarang yang netizennya luar biasa ya. Luar biasa. Gampang viral juga gitu kan. Aduh. Intinya harus kalau misalnya emang jangan setengah-setengah gitu. Kalau berani aja sekalian, tapi harus siap dengan segala konsekuensi aja. Oh. Minimal ya dihujat netizen kayak gitu gitu. Gitu ya, komunikasi juga dihujat netizen cuek-cuek aja. Tapi akan berarti itu Kan agak aja. dihujat netizen. Ada senior kita ya yang kemarin tuh. Ada salah satu senior kebanggaan kita ya. Gerario. 5 besar suci. 10 Ya. Kompas TV yang dihujat netizen. Netizen lokal sih Netizen sebenarnya. lokal. Dia bikin ada sih kayaknya masih ada ya Ini di salah dia satu media salah sosial. satu bikin konten Iya. lah. Dia selalu bikin konten terus ada yang tersinggung lah ya begitu. Sama salah satu komunitas. Salah satu komunitas. Ya itu balik lagi aja gimana cara mereka mencerna sebuah komedi tersebut gitu. Berarti- Karena ada konsekuensi di saat ya kita nggak apa-apa ada orang yang nggak suka dengan komedi kita juga nggak masalah kok sebenarnya. Toh masih ada yang suka dengan cara berkomedi
kita, dan emang komedi itu tergantung perspektifnya masing-masing kan. Tergantung selera gitu ya. Iya, selera. Tergantung selera. Jadi ya pasti ada aja pro dan kontra, dan Iya. kalau misalnya di media sosial ya harus siap-siap dengan apa sih gitu kan. Jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akang-akang Baraya juga nih ya. Karena kita sekarang lagi bertiga sama komika juga, aku punya challenge nih buat kita semua sebenarnya, buat kita semua. Challenge-nya karena ya sering kan komika-komika komedi gitu ya. Pengen banget nih share satu jokes bapak-bapak. Aduh. Dikasih waktu 3 detik untuk mikir. 1, Sabar banget ya. 2, 3. Oke, Dimulai kalau dari aku dulu boleh. 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 Oh, dia udah Oh nyiapin. dia licik udah Iya nyiapin, dong, udah namanya juga nyiapin. MC. Kan punya orang dalam. Boleh deh. Nah, tebak-tebakannya adalah, ini gampang kok. Artis apa yang cuma ada pas hari raya? Aduh tangkap banget. Artis, Idul Fitri. Salah. Fitri kan artis. Bukan. bukan. Apa? Ada Aldi satu. Tahir. Ada Maghrib. Apa Ada, dong? tiap hari juga ada Iya. Iya. Idul Fitri banget. Sudah kah ini? Ntar dulu. Harus Idul Fitri deh. Aris yang pada saat hari raya. Iya. Hari raya. Kita hitung sampai 10 ya. 10, salah. Nggak 1, tahu. 2. Oh iya, Apa? itu Siapa? Raffi Ahmad. Apa? Kan laku mau Idul Fitri. Bener tuh. Komeng aja laku. Ah berarti jeung Komeng. Ya, iya. Bener. Raffi Ahmad sama Komeng. Salah. Salah. Ya. Salah. Nyerah aja tuh. Oke. Jangan deh. Paksa. Ternyata ketahuan. Sebenarnya udah kepet-sepil tau tadi. Apa? Fitri? Aldi THR. Bukan bener. Aldi Tahir. Eh, Tahir. Kepikiran ya. Aku takut banget sebenarnya. Iya, Aldi Tahir. Ih, udah kepikir ya Tahir. Ya memang nasib guru honor gak ada THR. Iya. ya curhat terus. Jadi curhat. Bang Deddy. Kang Edi Mulyadi. THR dong. THR dong. Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota, THR dong. Saya guru honor. Pokoknya mau tahun baru gitu ya. Iya. Boleh dong, dilanjut. Aduh. Sok, ulang pan. Kamu Aku pasti paling lucu. ya Oh my ntar yang God, lucu oh dulu my God. biasanya. Oke. Ya. Bagaimana cara merubah banana menjadi pineapple? Banana menjadi pineapple. Iya. Ayo. Banana menjadi pineapple. Ayo. Oke teman-teman, selagi mereka berpikir, kita lihat yang melewati dulu. Kita rehat sejenak. Susah nih, susah. Susah banget. Ini kayak tes esai kuliah ini. Ini Gampang tau? Dikupas. susah sih. Gampang. Apa tuh? Ya tinggal digoreng. Banananya tinggal goreng, terus kasih ke anak-anak. Nanas. Ya lagi bener banget, bener banget. Iya Aduh, lagi. kok nggak bisa? Lagi. Nanas, Ya Allah, udah tahap bahagia terus dikurang berarti bisa jadi bapak-bapak aja. untuk kaki hangoheng ya. Enggak pantas, Bang. Boleh dilanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan suara toke ketika pengen makan dan pengen minum. Oke, pengen makan. Apa tuh? Oke, Asin, manis. Manis. jerah. Jerah deh. Kalau toke pengen makan suaranya toke. Kalau pengen minum teko. Ya ampun, masa banget ini. Ya Allah, kamu udah berapa banget. Jokes bapak-bapak ya. Jok sama apa? Sok, Dit, kalau mau ya memang ya efek paku biar teman-teman. Jadi rada susah ya mencari-carinya. Di otaknya rada ngebuka dulu gitu. Jokes bapak-bapak. Kita rehat Coba sejenak. cek dulu bapak deh. Gak punya bapak, Mas. Udah lucu kan. Maaf ya Allah. Ya Allah, ingat Robin, maaf ya Robin. Saya lupa Bin. punya Maaf bapak, tadi ya Allah, kok saya bisa lupa ya? Padahal kita temenan lama loh. Kok bisa lupa? Parah. Tandain. Tahu. Eh? Baru tahu emang. Ya kan dia mah gak pernah cerita. Pulang udah tahu cuman karena dia bingung. Jadi saya lempar itu, coba chat bapak. Dia kan gak punya bapak. Nah, terima kasih dong. Sama-sama. Udah umur kan itu. Sudah menyelamatkan gitu ya. Aduh. Boleh sambil minum ya? Boleh. Masih nungguin. Kira Udah, kan. dia udah harinya. Udah nggak, Bin? Angkat tangan dulu. Bin mau aku chatin nggak? Oke. Udah nih. Ini
aja nih. Oke. Ya kelemahan komika itu gak bisa ditembak ya. Jadi itu tadi ada komika yang memang bisa improv dengan spontan. Komeng ya kan? Komeng itu kan spontan banget. Uhuy, Iya. Ini saatnya untuk komunitas ini untuk flexing gitu. Adakah dari komunitas ini yang udah go nasional gitu, internasional bahkan? Adakah komika di sini? Ya, yang jelas kalau untuk di wilayah Jawa Barat ya, anak-anak stand up Indo Sukabumi juga sudah banyak yang ya. daerah Bandung sana Wilayah nih, Jawa kita Barat. jalan sana. Bobi itu juara berapa sih Bobi itu? Juara 2. Kedua ya? Kedua kan? Gak tahu. Yang So Suci Jabar itu. Oh yang Suzuki itu juara 4. 4. Kalau juara Oh, 1 iya. Pejuang Tawa. Oh iya. Oh, juara 1 Kalau untuk di kompetisi-kompetisi regional Jawa Barat sih alhamdulillah ya. Kita sudah sering lah beberapa, bahkan terakhir ada teman-teman dari Cimahi juga bikin show, mereka minta openernya juga dari kita ya. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Barat beberapa nama sudah sering tampil keluar kota. Kalau untuk di nasional alhamdulillah kita sudah punya Geral, masih punya Gera. masih punya Geral. Insya Allah nambah tahun sekarang Kang Wahyu. Asik. Ini apa bertiganya langsung go nasional nanti? Amin. Amin 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 amin. Nasional. amin. Yang jelas ke Geral dia juara 5 Suci 10 Kompas TV. Tuh terakhir ya. Yang mau dulu nonton Geral ya. Langsung join komunitasnya aja. Asik, langsung. Tapi dia udah nggak di Sukabumi sekarang. Lagi di Kamboja kabar terakhir ya. Dia lagi di Kamboja. Jadi Kamboja ya. Lagi jalan-jalan. Iya di Kamboja dia. Karena dia ngerasa bahwa stand up pakai bahasa Indonesia kurang lucu sekarang. Jadi Mau- usaha stand up pakai bahasa Kamboja. Nggak Thailand aja gitu. Iya, Lo di Ham. Baru udah ke Thailand juga. Ke Thailand. Ya, jadi tukang setrum orang. Seru banget. Dia memang aneh sih dari dulu kelakuannya emang aneh. Dia sangat aneh. Yang nonton Geral di Suci 10 tuh pasti bilang Geral aneh. Iya. Emang Saya sempat merasa malu jadi orang Sukabumi loh. Gara-gara Emang kelakuannya aneh Geral. aja aneh. Aneh Geral. Aneh, komedinya absurd. Dia pernah waktu itu Absurd banget. ingat sesi roasting ya waktu itu. Ya. Yang roasting pesulap merah. Tahu kan ya pesulap merah? ya. Tiba-tiba dia dicat jadi pesulap kuning. Sama badan-badannya dia cat Iya. warna Wow. kuning. Iya. Minion gak tuh? Aneh dia. Pakai jas kuning. Pakai jas Pakai kuning. jas kuning. Saya kuning. Berani gak lu? Takut karir lu hancur kan? Kurang kuning lagi, bisa gua bang paling kuning gua. Hah? Ya pokoknya, tapi dia ada salah satu komunitas kebanggaan. Dan ini mungkin karena Geral dulu saya di atas saya setahun 2 tahun ya maksud Geral. Saya tahu banget perjuangan dia. Dia ketika memang komunitas lagi vakum, dia sampai ngejar keluar ya. Kalau dia open mic, ikut latihan ke Bogor, Cianjur, apa ke Jawa. Keliling dia keliling. Keliling dia. Keliling. Jabodetabek dia keliling. Oh, iya. Jabodetabek. Gak lucu sampai akhirnya dia. Itu yang jadi motivasi memang ketika kalau kalian mau jadi artis, memang kerja keras. Memang kesempatannya lebih banyak di luar kota. Di luar kota. Kalau Dibandingkan di stand up sini, itu. gitu. Karena komunitas lain tuh bisa ngadain open mic tuh sampai seminggu tuh 5-6 kali ya. Ya. Oh, Dalam seminggu. tiap hari gitu Ya, ya. karena tempatnya banyak gitu. Jadi Keliling kafe-kafe Ya. gitu ya. Oh. kalau di Sukabumi boleh dong. Itu kan yang punya kafe-kafe invite kita. Undang kita dong. Iya. Kalau mau gabung ke komunitasnya tuh boleh hubungi ke Instagram mana nih atau ada nomor yang harus dihubungi di bawah ini gitu? Ada langsung aja ke Instagram @standupindo Underscore. _SMI. SMI gitu. Di sana bakal banyak info-info juga ya. Betul banget. Banyak ujangan-ujangan dari Syarat Marwati masuknya harus open mic 3 kali. Oh iya. Buat sekarang kita bikin aturan bahwa open mic kita bebas. Ya. Kalau mau serius 3 kali open mic baru kita masukin ke grup. sama pap foto jongkok. Biasanya gitu kan. Itu udah dari turun temurun. Biar apa itu? Biar apa? Nggak tahu itu siapa sih yang pertama nyiptain itu. Pokoknya kalau udah masuk grup harus foto sambil jongkok. Nah, bebas gayanya. Akang-akang berarti udah? Udah. Saya emang enggak ya. Oh iya. Ah, Eksklusif, kick bos, tidak eksklusif. grup. Kick tidak grup kick. Guys. Jadi itu siapa sih yang pertama aturan? Dari tahun 2012 kayaknya. Iya, jadi kita juga Iya iya aja. sampai sekarang iya aja. Kalau sudah masuk grup harus foto jongkok. Terus responnya gimana tuh? Nggak apa-apa, emang foto jongkok doang sih. Foto jongkok dong. Nggak ada aneh. Kita tidak melakukan perpeloncoan. Kita nggak suka bully. Nggak suka bully. Tapi kok ketawain suka? Suka ketawain. Nah, Kang, alhamdulillah nih kayaknya obrolannya benar-benar powerful banget dan isinya kalau bukan daging ya mungkin kulit gitu ya. Nah, Kejerawatan nggak sih? Kita lebih kayaknya kejerawatan. Saya suka babat. Saya suka babat. babat enak sih kemarin ya dapat Jawa. banyak. Sebelum kita tutup mungkin ya
pengen banget nih mungkin buat Baraya yang pengen jadi komika juga, ada gak sih wejangan atau pesan-pesan dari Akang bertiga untuk mereka yang pengen jadi komika? Kandel kulit banget sih. Tadi kan ya, kandel kulit banget, terus emang harus kuat mental aja. Karena di saat kalian tidak lucu, kita ketawain. Karena emang tujuan masuk stand up itu beda-beda sih, beda-beda tujuan. Beda-beda Ada tujuannya. yang pengen bisa public speaking, Tuh. Bisa nulis. ada yang pengen bisa nulis. Soalnya kebanyakan Anak TK mas. soalnya kebanyakan di luar sana komik-komik nasional kayak siapa yang juara satu? Yang kemarin. Juara satu, suci satu. Oh itu Rian. Rian Adriandi, Adrian itu Kenapa tuh? penulis dia penulis Jumbo. Jumbo. Oh, wow. Yang Oh film Jumbo yang viral. Iya. Itu adalah pendiri stand up Indo, wah bangga nih. Agak lain dan Agak iya lain. itu Itu di balik layarnya tuh anak-anak Anak-anak stand up. pemainnya rata-rata juga ya. Ya jadi intinya buat teman-teman yang pengen stand up, pertama jelas kalau saya secara pribadi mungkin ya, dan sering usulin juga ke anak-anak bahwa ketika kamu ke stand up, baik lagi apa yang disampaikan Kang Oyo, tujuannya satu tujuannya. Kalau kamu memang mau tujuannya aku pengen jadi artis yang terkenal, tidak salah. Tapi kamu harus siap lalui prosesnya. Iya. Ya. Saya ceritakan Panjang saja gila saja ya, yang sampai harus keluar kota ke sana ke sini. Ya perjuangannya nggak Perjuangannya enggak gampang, berdarah-darah. Susah banget lah. Buset. Untuk menjadi komika Ya. lokal atau lokal hero juga kita juga Iya. berdarah-darah ya. Iya, Susah berdarah. agak Yang struggle. kedua, kalau memang sulit untuk itu, kalau misalkan kamu pengen, aku pengen cerita aja. cerita aja. Cerita aja. Kayak sekarang saya bilang saya juga balik lagi ke stand up hanya karena ingin bercerita saja. Yang penting sih kayaknya untuk memulai sesuatu jangan menaruh harapan tinggi Iya. karena suka sakit. Ya, yang jelas semangat buat teman-teman karena juga stand up menurut saya pribadi adalah salah satu Wadah. sarana wadah untuk bercerita. Daripada kamu ngegalau ya, Bikin daripada quote-quote juga. kamu bikin quotes ya yang nyomot di Instagram, Kodiannya. pakai backsound kodian lebih baik diceritakan. Ya. Coba Tersalurkan gitu ya. Tersalurkan. Ceritakan, kalian bercerita dan kita akan tertawa. Ketawakan. kita ketawain. Pokoknya. Jadi jangan sungkan lah kalau misalnya betul. emang mau pengen nyoba ya datang aja dulu, coba dulu. Soalnya banyak banget sih yang Sering pengen yang gabung. datang sehari, itu tadi kenapa harus 3 kali open mic baru masih hidup, karena kayak sering pertama kali datang nggak lucu. Ya udah gitu kan, udah aja. Hilang nggak gitu ada ya. masalah. aja. Ya, Anda payah. Nemu lucu pertama berapa tahun, Bim? Belum nemu sampai sekarang. Iya sih emang. Tapi udah bisa masuk grup ya. Ya, karena sudah foto jongkok. Oke. Karena sudah foto jongkok tadi. Kang Wayu, Saya waktu pertama masuk langsung lucu. Karena saya pakai materi Materi orang. kami. Materi Kang Gibing ya. Kang Oh, Gibing. materi Kang Gibing. Ya, Ricik kan. ingat. Ya. Eksklusif ya ini ya. Eksklusif banget. Itu haram loh. Bim. Ngecit, Iya, itu ngecit. di Nah, stand itu up nggak boleh. Oh, nggak Kalau boleh. di Nggak boleh. stand up. Sekarang baru komika tuh pakai Oh. materi orang. Ya, orang lain haram nggak Suka boleh. ini bisa. Enggak, kecuali kalau jokes kayak gini. Ini emang aneh. Kecuali kalau emang untuk diceritakan seperti ini nggak masalah. Oh, iya. Tapi alhamdulillah sih ngerasa lucu tuh ketika udah dapat job aja. Iya. Oke. Ya, wah lucu nih. Bisa nih gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman kan Jadi setahu duit saya nih. juga- Tapi ya benar, menghasilkan kok. Sebenarnya stand up itu, Iya. menurut saya. Tapi persaingannya juga cukup gitu ya. Waduh. Waduh, Lumayan. banyak yang lucu bos. Udah jadi kebanggaan sih ketika kita dapat satu job tapi dilihat banyak orang. Oh. Nah, itu. Dulu saya pernah job wali kota dan wakil wali kota nonton di gedung Islami, itu menjadi sebuah kebanggaan sebagai saya. Saya pernah sama lurah kecamatan. Nanti di LinkedIn-nya gitu ya. Pernah dilihat sama Pak Wali Kota gitu. Iya. Ya, di notis sama anaknya Anis. Oh. Oh, Waktu di bohong. sana. oh iya maaf. Ya, jadi intinya gitu buat teman-teman yang pengen stand up terus berlatih ya, karena teman-teman di sini pun rata-rata nemu lucunya tuh nggak gampang lama. Dan lucu pun ketika nemu lucu itu baru lucu di kita ya. Ya, Karena ketika kita open mic keluar kota juga belum tentu, masih jauh ternyata. Ya. Paling gitu aja sih, tetap rajin open mic ya. Harus Ya, rajin dan Oh iya, konsisten. apa sih? Rajin nulis. Nah, itu. Itu Jadi penyakit bisa penyakit gitu. komika itu. Itu penyakit komika. Malas nulis. Malas nulis. Yang Ya, ngetik. ya, Bisa ngetik bisa. bisa ngetik. Biasanya kadang, oh aku punya cerita, udah aja. Padahal bagus ya ketika kamu punya ide yang lucu, Tulis. ditulis. Oh. Dipisah mana premisnya, mana setupnya, Walaupun- mana punchline. Walaupun lagi pakai motor ya. Mm-mm. Ingat tuh materi lucu kita
Minggir dulu. Enggak, bener Iya, itu. begitu. Bener. Saya Oh, gitu. saya kadang gitu kalau misalnya Apa ya? lagi sedih nih Iya. atau lagi apa gitu. Kamu yang lucu tulis aja. Kan lagi salat ya. Nunggu lucu. Ya Tulis dulu. Gimana enggak? Tidak dong. Semua terus langsung. Udah ada salat baru. Ya intinya gitu sih. Bener itu komika nasional ya pernah ngomong kayak gitu. Bahkan ketika saya di motor ada ide, ada premis, saya pasti berhenti dulu. Ya. Saya tulis dulu. Kalian suka cepat lupa ya. Idenya kan kadang di mana aja gitu ya. Betul. Oke. Intinya mungkin kalau misalnya kita punya keresahan, punya juga cerita-cerita yang gak tau mau diceritain kemana, itu ya dibawa lucu aja gitu Ya, kan betul ya. banget. Jangan terlalu serius kan ya, mungkin nanti Betul. cepet tua gitu kan. Betul. Enggak, aku gak ada siapa-siapa ya sebenarnya. Saya hanya bilang iya beli jokes warkop dulu ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Oh gitu. Dia nggak tahu nih. Berarti orang tua ya. Emang warkop. Iya kan warkop dulu tiap habis film warkop tertawalah Sebelum tertawa itu dilarang. Mungkin beda dikit ya. Iya. Nah, Kang Akang terima kasih udah datang di Ya, podcast sama-sama. Ruang Tamu hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Raya yang udah nonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman supaya kita semua tahu kalau di Sukabumi itu ada komunitas stand up comedy nih ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Ladifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang tamu kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini ruang tamu.